Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Parsoran Raja Guguk dari kelas Fisika Dik C 2018. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum Newton ketiga. Nah, kita tahu Newton itu memiliki tiga hukum. Ada hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hukum Newton ketiga yang membicarakan tentang aksi dan reaksi. Kenapa kita harus mempelajari hukum Newton ketiga? Karena hukum Newton ketiga sangat berpengaruh dan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apakah hukum Newton ketiga itu? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan materi hukum Newton ketiga. Yang pertama kita harus tahu bunyi hukum Newton 3 itu apa sih? Kita bisa lihat bunyinya sebagai berikut. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberikan gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi dan reaksi. Dengan F disebut sebagai aksi dan min F adalah reaksinya. Nah, jika disederhanakan, hukum Newton 3 ini menjelaskan bahwa jika suatu benda mendapat sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirim gaya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar kepada sumber gaya tersebut. Hukum Newton ketiga memiliki syarat sebagai berikut. 1. Besar gayanya sama. 2. Arahnya berlawanan. 3. Bekerja pada benda yang berbeda. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, dengan arah berkebalikan dan segaris. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 3 dapat ditulis sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, kita masuk dalam contoh penerapannya, yaitu contohnya adalah saat kita memukul meja, artinya kita memberikan gaya kepada meja. Maka meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kita dengan besar yang sama dan berlawanan arah dengan arah gaya yang kita berikan. Oleh karena itu, semakin besar kita memukul meja, maka tangan kita akan semakin sakit karena meja melakukan gaya yang juga semakin besar ke tangan kita. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Nah, kita bisa lihat gambar pada soal. Kereta M dipercepat ke kanan dengan percepatan. Abaikan semua gesekan, massa katrol, dan juga massa tali. Anggap gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jika M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan 2 kg, maka tegangan tali T pada sistem adalah A. 8 Newton, B. 12 Newton, C. 15 Newton, D. 20 Newton, dan E. 25 Newton. Pembahasan soal. Karena yang mengalami percepatan adalah kereta M, maka kotak yang juga mengalami percepatan yang nilai arahnya sama dengan kotak 3 karena terletak secara vertikal tepat di sebelah kanan, serta kotak 2 karena terhubung dengan kotak 3, percepatan pada kotak 1 tidak sama dengan nilai percepatan pada kotak 2 dan 3. Persamaan hukum Newton 2 pada kotak 1 secara horizontal dapat ditulis dengan sigma F1 sama dengan M1 kali A1. T sama dengan M1 kali A1. Jadi sigma F1 itu sama dengan T. Persamaan pada kotak 2 secara horizontal dapat ditulis dengan sigma F2 sama dengan M2 kali A. T2 dan T kurang T sama dengan M2 kali A. T2 sama dengan M2 kali A plus T. Persamaan pada kotak 3 secara vertikal dapat ditulis dengan sigma F3 sama dengan M3 kali A. M3 kali G kurang T2 sama dengan M3 kali A. Disubstitusikan dengan persamaan kotak 2.
M3 kali G kurang M2 kali A tambah T sama dengan M3 kali A. M3 kali G kurang M2 kali A kurang T sama dengan M3 kali A. M3 kali G kurang T sama dengan M3 kali A tambah M2 kali A. M3 kali G kurang T sama dengan M3 tambah M2 kali A. Kita dapat mencari nilai sebesar T sama dengan M3 kali G kurang M3 tambah M2 kali A. T sama dengan 2 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kurang 2 kg tambah 2 kg kali 2 meter per sekon kuadrat sama dengan 12 Newton. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat 12 Newton. Nah, pada kesempatan ini, sini kita akan melihat penerapan hukum Newton ketiga menggunakan aplikasi Algodo. Penerapan hukum Newton ketiga yang saya ambil adalah tentang putaran ban mobil. Pertama, kita harus membuat badan mobil yang materialnya itu adalah besi, dan membuat dua bannya. Sini kita cloning aja agar ukurannya sama. Oke, material ban kita buat karet. Dan di sini kita akan menambahkan sebuah gear menghubungkan ban kepada badan mobil. Dan juga kita di gear belakang kita tambahi mesinnya agar mobil bisa bergerak. Untuk menambah aksen mobil, kita buat di sini kotak dengan material kaca. Baiklah, kita bisa perhatikan. Dan juga kita akan melihat grafik yang terjadi pada pergerakan mobil. Ini bisa diklik show plot. Dan juga di sini ada grafik. Nah, pada saat kita menjalankan mobil, maka ban mobil akan berputar berlawan arah. Kita bisa lihat tadi ban mobil ini putarannya ke arah kiri. Sedangkan mobil bergerak ke arah kanan, di mana gerak ban mobil adalah F aksi dan arah gerak mobil adalah F reaksi. Bisa perhatikan. Nah, di sini membuktikan bahwa putaran pada ban mobil itu adalah hukum Newton ketiga. Juga sini kita bisa perhatikan grafiknya, bagaimana bentuk grafiknya. Terima kasih. Demikian penerapan hukum Newton ketiga menggunakan aplikasi Algodo.